Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Pramuka. Salam. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi memandu Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 14 Agustus 2023. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka yang ke-62. Tema kita pada sore hari ini adalah wujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Dan dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Kak Sudirman, SHMH. Beliau adalah Ketua Kuarda Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Wah, terima kasih sudah hadir Kak Sudirman. Ini harus dipanggil Kak karena beliau meskipun Sekda Provinsi Jambi tapi hari ini hadir sebagai Kak Kuarda Jambi. Dan narasumber yang kedua ada Kak Riki Wahyudi. Dia adalah Wakil Ketua Perencanaan dan Pengembangan Kuarda Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Wah, terima kasih. Siap. Ini gini-gini saya juga mantan ini. Pramuka juga. Saya ingat dulu Kak Sudirman, Kak Riki, jabatan saya adalah pemangku adat. Kudupnya saya juga masih ingat. Kudup 04165 04166. Wah, ini pas sekali, saya bangga nih hari ini bersama Ketua Kuarda dan Wakil Ketua. Dan pemirsa, tema kita tadi adalah mewujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Kak Sudirman, di usia yang ke-62, ini kalau manusia udah sepuh ini, sudah tua tentunya, ini sudah sangat matang. Nah, sudah banyak kontribusi tentunya Pramuka, organisasi Pramuka bagi Republik ini. Dan hari ini tema yang diangkat adalah SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Kita ingin membedah apa dibalik, apa tujuan dari tema yang diangkat ini tentang SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Silakan, Pak Sudirman. Baik, makasih Kak Farisi. Jadi selamat sore pemirsa TVRI yang kami banggakan. Hari ini genap 62 tahun Gerakan Pramuka memasuki usia yang cukup sepuh tadi ya. Ada banyak harapan sebetulnya ketika kita memasuki Gerakan Pramuka ini. Khusus di periode kami, ini sudah periode yang kedua Kak Farisi. Dulu kami memimpin di periode 2017-2022, kemudian sekarang di 2022 sampai ke 2027. Selama periode pertama kami 2017-2022, ada program unggulan kami sebenarnya di Gerakan Pramuka itu menciptakan 1000 Pramuka Garuda. Walaupun di periode pertama 2017-2022 belum tercapai 1000 Pramuka Garuda, tetapi alhamdulillah bisa terwujud sekitar 800 Pramuka Garuda. Pertanyaan kemudian, apa sih Pramuka Garuda itu? Ya. Sebetulnya Pramuka Garuda adalah pramuka jenjang pramuka tertinggi, karir atau prestasi pramuka tertinggi di tiap tingkatan. Ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Masing-masing ada Pramuka Garudanya. Alhamdulillah 5 tahun yang lalu 2017-2022 kita bisa mewujudkan 800 Pramuka Garuda. Seprovinsi Jambi. Artinya di semua kuartir cabang ya? Ya, di seluruh kuartir cabang. Ini bagian dari program yang kita gagas dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Harapan apa yang ingin kami capai dari pencapaian Pramuka Garuda ini? Pertama, kita meyakini betul Kak Farisi bahwa Pramuka Garuda adalah pramuka yang paling tidak memiliki tiga kompetensi. Satu, kompetensi manajerial. Kemudian 2, kompetensi moral. Dan yang ketiga, kompetensi intelektual. Tahapan untuk mencapai Pramuka Garuda tidak mudah itu. Tidak mudah. Ada tahapannya, ada sampai pada jenjang ujiannya ya Kak Riki ya. Sampai pada ujian SPG. Ujian yang paling tertinggi untuk mereka mencapai Pramuka Garuda. Itu yang kita wujudkan di periode pertama, 800 Pramuka Garuda. Kemudian di periode kami yang sekarang, itu 2022-2027, insya Allah akan kami wujudkan kembali 2805. 2805 Pramuka Garuda. Mungkin perlu kami jelaskan juga kenapa kita tidak bisa wujudkan 1000 Pramuka Garuda yang kemarin, karena 2 tahun kita mengalami kondisi pandemi COVID ya. Itu mengganggu betul. Walaupun kita juga akhirnya merubah semacam regulasinya ketika pemberlakuan di masa normal dengan regulasi yang pada saat COVID itu kan berbeda.
kita robah mekanisme, tapi tidak menyalahi aturan yang sudah ada cuklak juknisnya di Kuartir Nasional. Kita meyakini Kak, ketika kita wujudkan misalnya 1000 Pramuka Garuda, yang tahun berikutnya kita wujudkan 2.805 Pramuka Garuda, kita sesungguhnya sudah menginvestasikan calon-calon pemimpin ke depan Kak. Ya. Yang tentunya lahir dari gerakan pramuka yang tadi memiliki 3 kompetensi itu, kompetensi intelektual, kompetensi moral, dan kompetensi manajerial. Ya. Itu yang sesungguhnya kita harapkan ke depan. Investasi sumber daya manusia bagi kami itu hal yang sangat penting dan strategis, walaupun tidak dipetik sekarang ya Kak. Betul. Kita petik akan mungkin 10, 15 atau 20 tahun akan datang, kita akan hadirkan pramuka-pramuka Garuda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah ini maupun pemimpin-pemimpin nasional. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan dengan kerja bersama, dengan dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, kuartir cabang, termasuk juga di gugus depan di sekolah-sekolah, di kuartir ranting, di kecamatan, mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan. Bahkan harapan kita lebih dari yang kita targetkan, manakala tidak ada kondisi-kondisi yang darurat yang menyebabkan kita mengurangi capaian target itu Kak. Baik, luar biasa. Memang pramuka akan menciptakan tunas-tunas gitu ya. Tunas-tunas yang berkualitas yang nanti akan disebar, disemai di seluruh provinsi khususnya di Jambi, yang kemudian akan menjadi pemimpin-pemimpin dengan 3 kemampuan intelektual, manajerial, dan memiliki moral yang luar biasa. Terima kasih Kak Sudirman. Saya ke Kak Riki. Kak Riki sebagai wakil ketua pengembangan perencanaan dan pengembangan Kuarda Jambi. Nah, tentunya ini akan tugasnya menerjemahkan visi, misi, dan program ini. Siap. Nah, bisa disebutkan selain tadi ada 1000 Pramuka Garuda simpatik ya, apa sebenarnya visi atau kemudian diturunkan dalam visi dan program-program di periode yang sekarang 2002 sampai 2027? Kak Riki. Terima kasih Bang Parji. Jadi sebelum kita masuk ke 227, kita coba flashback dulu 1722. Di situ fondasi yang sudah ditanamkan dan diterapkan oleh Kakwarda sebagai nakoda gerakan pramuka Jambi. Yang pertama, visinya itu menjadikan pendidikan kepramukaan sebagai kawacandra di muka bagi kaum muda, generasi muda Jambi, anggota pramuka yang memiliki karakter simpatik. Ini kan simpatik ini akronim atau hanya akronim. Jadi kalau dia mau lurus dia simpatik, itu kan menarik ya. Tapi dicoba diakronimkan bahwa S itu adalah santun nggak? Santun, Kemudian ada I, itu beriman. Kemudian ada M, dia mandiri. Kemudian ada P, peduli. Ada A, berakhlak. Ada T, terampil. Ada I, berintegritas. Dan ada K, berkualitas. Nah, ini diramu oleh Kakwarda saat itu pada saat menyampaikan visi dan misi di Musda 2017 kan. Jadi beliau sudah berpikir saat itu pendidikan kepramukaan itu masih general, berpikir tentang kode kehormatan. Kode kehormatan itu kan banyak kan. Jadi satu itu ada 3 dijabarkan jadi 7, dan cadar mata 10 dijabarkan jadi 24, jadi 31. Sekarang gimana kita pilih? Nah, alhamdulillah beliau saat itu mengusung pramuka simpatik. Dari pramuka simpatik itu di breakdown ada 5 misi. Yang salah satunya adalah penguatan organisasi, kemudian tenaga personil, kemudian sampai kepada pembenahan aset dan unit usaha. Nah, harapan itu pada saat itu kita berharap kuartir daerah mampu mengurangi beban negara. Dalam pengangguran ini. Ada kata mandiri tadi gitu ya. Jadi beban negara, masalah pengangguran ini kan banyak sekolah yang lepas tapi tidak ada tertampung. Nah, itu kuartir daerah mencoba itu. Tapi alhamdulillah dalam proses pengejawantan di evaluasi 17 ke-18, Kakwarda bersama pimpinan Kuarda saat itu membuat sebuah strategi, kalau menurut saya itu strategi yang keren loh Pak. Jadi mencoba meramu visi 1, misi ada 5, dimuat dengan 1 program unggulan. Ini dengan dasar bahwa objek pendidikan kita adalah anggota muda. Pada saat itu
muncul sebuah pernyataan, mengapa kita tidak ngambil sebuah jargon mengusung ini. Nah, muncullah itu bahasa 1000 Pramuka Garuda. Ya. 1000 Pramuka Garuda itu bukan jumlah yang kita coba ambil, tetapi bagaimana mereka berproses sehingga mereka bisa mampu memiliki kualitas seperti yang disampaikan Kak Warda tadi, minimal tiga kompetensi tadi. Ya. Dan dalam perjalanannya, alhamdulillah, Kuarti Daerah Jambi dengan program unggulan itu sudah mampu menjawab 5 misi, Pak. Dulu Jadi satu program menjabarkan. Dan itu keren loh, Pak. Itu keren. Dan itu keren. Kuarti Nasional saja belum menentukan langkah itu, tapi Kuarda Jambi udah banyak. Ya. Melakukan terobosan-terobosan baru yang mencoba memberikan inovasi dan interpretasi bahwa gerakan pramuka ini harus dilakukan dengan hati. Ya. Nah, itu asik Harus itu. menjiwai Harus gitu menjiwai. Nah, kalau dulu Gudep belum pernah ada Pramuka Garuda. Seiring dengan perjalanan proses dengan adanya panduan yang diterbitkan Kuarda, ada modul-modul pendukung, ada strategi-strategi yang dilakukan, baik kebijakan yang lain, termasuk memberikan reward. Nah, itu. Dan ini naik gitu, Pak. Oke. Baik, Kak Riki. Saya coba untuk mengelaborasi tadi apa yang disampaikan oleh Kak Sudirman. Kak Sudirman, kalau kita bicara organisasi, tadi kan ada kemampuan manajerial. Nah, di organisasi pramuka ini ada Gudep gitu ya. Ada kemudian Kuarcap ya, ranting, kemudian ada cabang. Kemudian di situ ada pengurusnya, kemudian ada segala macam teknik pelatihan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kondisi itu di Kuarda Jambi? Artinya dari tingkat ranting, cabang, bagaimana kondisi SDM-nya? Apakah benar-benar sudah matang sesuai dengan menguasai tadi, menjiwai Trisatya, Dasa Dharmanya, kemudian secara keterampilan juga mahir dalam tali temali dan lain sebagainya. Bagaimana kondisinya, Kak Sudirman? Tapi nanti menjawabnya. Kita sudah di. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Ruang Publik hari ini dengan tema mewujudkan Hari Pramuka ke-62, wujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Saya lanjutkan kembali ke Kak Kuarda Jambi, Kak Sudirman. Bagaimana kondisi struktur organisasi Kuarda sampai ke tingkat ranting? Apakah sarana prasarana SDM-nya sudah mumpuni untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan memberikan teladan bagi masyarakat tadi, Kak Sudirman? Baik. Jadi andalan terdepan, ibaratnya hal yang sangat pokok ya, menjadi pondasi itu di gugus depan. Iya. Gugus depan itu anak-anak didik. Anak-anak didik itu ada di SD, SMP, SMA, masuk juga di perguruan tinggi. Ya. Paling tidak ada 2 kementerian ya, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan yang terlibat di situ. Dan gugus depan yang terdiri dari anak-anak didik ini, kita memang tidak bisa pungkirinya, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pembinanya. Ya. Jadi pembina kita yang tersedia, para guru-guru, para kepala sekolah yang akan memberikan pembinaan kepada anak-anak didik itu masih terbatas. Oleh karena itu, salah satu program kita juga itu memberikan pelatihan kepada para pembina pramuka, para guru itu, untuk juga dia memiliki kompetensi sehingga bisa melakukan pembinaan kepada anak-anak didiknya di gugus depan itu. Kita masih terus melakukan tahapan-tahapan. Itu juga bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia bagi para pembina. Pembina juga nanti dalam tahapan tertentu juga akan diberikan pelatihan lagi. Ada tahapan-tahapannya, Kak. Ya. Ada, kita punya KMD, ada KML, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, sampai ke pelatih ya. Pelatih lanjutan. Artinya tahapan-tahapan itu yang kita terus juga kawal. Dan alhamdulillah selama ini kita terus mengagendakan dan menganggarkan untuk biaya peningkatan sumber daya manusia teramat khusus bagi para pembina maupun para pelatihnya gitu. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pembina dan pelatih yang nanti juga akan berperan bagi
pembinaan bagi gugus depan, termasuk juga bagi para pembina. Itu juga bagian penting yang sedang dan terus kita lakukan. Apa hal yang menjadi sangat strategis sebetulnya dari gerakan pramuka yang kalau kita ke belakang ya Kak, sebetulnya sih kalau kita berangkatnya dari dulu kita mengenalnya apa Kak? Nah, pandu ya. Pandu. Ya, gerakan kepanduan. Itu 1912 sebetulnya. Kemudian diakomodir dalam Perpres 1961. Ya. Kalau usia sekarang sudah sebenarnya kalau misalnya dari kepanduan 111 tahun tuh Kak. Ya. Sekarang dengan 2023 kita 1912 sudah masuk berbagai macam organisasi kepanduan. Kita sudah menginjak ke 111. Hanya karena penetapan undang-undang gerakan pramuka itu sesuai dengan Perpres 1961, maka kemudian usia kita di posisi 62 tahun. Ada hal penting sebetulnya Kak di gerakan pramuka ini. Ya. Ini bukan promosi sih. Ya. Promosi juga enggak apa-apa Kak. Organisasi yang dari bawah sampai ke tingkat internasional itu hanya pramuka Kak. Betul. Di gugus depan di sekolah-sekolah, Ya. di kuartir ranting di kecamatan, Ya. di kuartir cabang di kabupaten kota, kuartir daerah di provinsi, kuartir nasional di tingkat nasional. Kemudian ada WOSM, pramuka dunia. Ya. Kita ada juga agenda untuk jambore. Nah, kemarin Kemarin- dari gimana ceritanya itu, Pak? Bisa Kemarin cerita juga? alhamdulillah kita tiap kali jambore dunia Kak. Itu 4 tahun yang lalu di Amerika Serikat kita berhasil mengirimkan anak didik kita 2 Kak. Hanya 2 orang. Padahal kami kasih slot jatahnya itu 11. Hanya karena melalui proses seleksi yang panjang hanya lulus 2. Oke. Nah tahun ini itu kita punya slot 11. Alhamdulillah 11 bisa terpenuhi. 11 orang berada dan berangkat dan baru kembali. Insya Allah hari ini Kak. Hari ini baru kembali dari Korea. Apa kegiatannya di sana? Apakah mirip-mirip juga dengan kegiatan pramuka ya di Indonesia? Jadi berbagai macam Kak kegiatan di sana. Satu misalnya pameran gitu ya. Tetap pameran ada. Masing-masing budaya juga ada ditampilkan. Oke. Ciri khas daerah juga ditampilkan. Termasuk juga kemampuan, kompetensi anak-anak didik kita. Itu diuji di sana gitu. Jadi bukan sekedar hura-hura sebetulnya sih. Ya. Ada tukar budaya. Kemudian masalah kepanduannya juga dibekali, termasuk wawasan kebangsaan juga tetap dibekali di sana. Jadi bagaimana kita meramu organisasi kepramukaan menjadi organisasi yang menyatu, yang terlingkup dalam wadah dunia, itu memang tidak mudah. Dari sana kita bisa banyak belajar, anak adik-adik kita banyak bertukar pikirannya untuk memperoleh informasi yang cukup banyak gitu. Jadi di samping silaturahmi juga terjalin jaringan yang cukup baik ya antara anak-anak kita dengan pramuka-pramuka dunia. Kemarin di Korea itu lebih kurang ada 155 negara Kak. 39.000 anak-anak didik pramuka-pramuka Garuda. Kita ngirimkan yang kemarin itu 11 itu seluruhnya dari pramuka Garuda. Jadi sudah sampai pada posisi puncak mereka, kita berangkatkan untuk mengikuti kegiatan Jambore dunia. Begitupun kegiatan-kegiatan di Jambore nasional kita selalu ikut. Dan kita alhamdulillah supporting dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga cukup besar terhadap gerakan pramuka, sehingga memudahkan kita dalam upaya ikut bersama-sama membantu pemerintah dalam memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang informal Kak. Kita bukan pendidikan formal, bukan non formal, tapi informal. Tapi di luar keluarga juga. Gitu. Karena justru yang informal atau soft skill ini sebenarnya yang sangat mempengaruhi nanti di kepemimpinan ya. Alhamdulillah. Baik, saya ke Kak Riki. Kak Riki, saya mengelaborasi lagi apa yang disampaikan oleh Kak Sudirman tadi terkait dengan pramuka 1000 pramuka Garuda simpatik. Nah, pramuka Garuda ini ada di setiap level. Ya. Di setiap golongan. Ya. Setiap golongan. Artinya untuk bukan yang senior-senior aja gitu ya yang mencapai, tapi di setiap tingkatan tadi siaga, penggalang, penegak itu ada semua. Ada. Nah, gimana caranya? Meraihnya bagaimana? Secara teknisnya gimana? Oke. Ada ujiannya kah atau bagaimana? Jadi sebelum kita masuk kepada tahap itu, mungkin kita coba flashback dulu Bang, bahwa dasar pelaksanaan pendidikan kepramukaan di gugus depan itu ada prinsip dasar ada 4. Kemudian
ada juga metode kepramukaan. Oke. Itu ada 8. Dan kalau boleh kita coba simak lebih jauh bahwa Scott Method itu adalah salah satu dari 9 metode terbaik di dunia yang dipakai oleh bangsa-bangsa yang ada. Dan itu yang menjadi akar penyelesaian masalah untuk turunan sistem pendidikan nasional. K13 masih ingat kan? Ya, kurikulum 13. K13 itu dia menggunakan 3 pola dia. Yang pertama dia pada saat penerimaan, kemudian pada saat interaksi guru dengan siswa Oke. di dalam kelas. Ini menggunakan metode kepramukaan. Karena di saat pendidikan yang dulu itu kan satu arah. Ya. Maka pada saat penyusunan K13 itu bahwa metode kepramukaan ini lebih efektif untuk membuat pendidikan itu lebih enak dan untuk hasil yang lebih maksimal. Ada 8 metode itu. Nah, kemudian ada yang reguler, itu yang latihan pramuka. Ya. Jadi yang latihan pramuka itu dia harus menyelesaikan SKU dulu. Ya. Ada mulai dari SKU untuk golongan siaga kan, mulai dari itu, kemudian penggalang, penegak dan penega. Selesai dia menyelesaikan SKU setiap tingkatan. Ada tingkatan mula, bantu tata, itu di siaga. Dia baru boleh mengusulkan untuk mengikuti ujian ataupun penilaian Pramuka Garuda. Oke. Begitu juga dengan penggalang. Penggalang apabila dia sudah terap, baru boleh diikut. Ya. Dengan TKK itu harus 25. 10 diantaranya harus utama. 15 boleh Madya. Begitu juga dengan penegak dan penega. Harus 45 TKK. 10 utama, selebihnya dia harus yang Madya dan Purwa. Nah, di sini proses yang kita coba harapkan apabila gugus tepat melakukan proses pembinaan dengan dasar tadi, kemudian alat pencapaian itu dilakukan dengan SKU, SKK, dan SPG. SKU itu syarat kecakapan umum, SKK itu syarat kecakapan khusus, dan SPG itu syarat Pramuka Garuda. Ya. Oh, oke. Kemudian setiap kegiatan dilakukan dengan mengarah kepada sesosip, kecerdasan sesosip. Maka insya Allah apa yang diharapkan Pak Kakak Urda tadi itu kita akan punya itu kan. Nah, tapi kalau seandainya sekarang ditanyakan sudah berhasil belum, kita berproses. Ya. Kakak Urda hari ini masih punya waktu sampai ke 2007 untuk menyelesaikan beberapa PR yang belum terselesaikan. Dan jujur 2017 secara pribadi saya mengatakan kepemimpinan beliau sudah menjawab banyak tanya yang dulu tak kunjung terjawab. Oke, baik. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Sudirman terkait dengan pendanaan gitu ya. Kemudian ada juga badan usaha. Nah, gimana ceritanya kalau di Pramuka? Apakah masih tergantung juga dengan bantuan dari pemerintah atau sudah bisa mandiri punya hasil sendiri yang bisa dikelola? Kak Riki ini. Bagi saya. Nanti Kak Dirman ada lagi pertanyaan. Sebagaimana visi di Kuarda Jambi 2017, 2022, kemudian dilanjutkan dengan 2022 dan 2007. Masalah pembiayaan itu sudah menjadi bagian pikiran pokok. Kuarda Jambi ini kan punya sawit nih, yang mungkin dulu dalam pengelolaannya masih belum maksimal. Nah, di masa kepemimpinan beliau menjadikan badan usaha ini lebih maksimal. Nah, kemudian satu sistem yang dibangun oleh kepengurusan lalu bahwa kuarti daerah itu memiliki kalau bahasa ada sistem Q, ada sistem keuangan Kuarda Jambi kan. Nah, di sini ada muncul RAPBK yang dulunya belum pernah ada. Nah, itu juga coba mengatur bagaimana bisa membuat sebuah regulasi program yang mampu dibiayai berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Nah, kalau dulu mungkin antara program sama pembiayaan itu tidak terukur. Nah, dalam 5 tahun terakhir dan ditambah dengan sekarang ini, pendapatan itu menjadi ukuran awal. Kalau di mana sumbernya tadi salah satunya adalah sumber pendapatan dari hasil bagi hasil dari kebun sawit, dan juga ada bantuan dari pemerintah daerah provinsi. Dan beliau Kak Kuarda support Pak. Oh gitu.
Kak Sudirman mau menambahkan. Iya, jadi begini, kalau kita rujuk di Undang-Undang 12 tahun 2010 Ya, tentang gerakan pramuka, itu kan ada kewajiban memang dari pemerintah untuk memberikan bantuan dana terkait dengan gerakan pramuka. Jadi undang-undang itu sudah merekomendasikan itu. Oke, berapa bantuan dari pemerintah dan berapa mandiri yang bisa dikelola? Tapi nanti menjawabnya. Siap. Kita jeda dulu, pemirsa tetap di Dialog Ruang Publik. Kembali lagi di Dialog Ruang Publik, pemirsa. Kita masuk ke segmen yang ketiga. Kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita membahas mengenai sumber anggaran. Tentunya sebuah organisasi yang besar mencetak semua kader-kader, perlu pelatihan, kemudian perlu sarana dan prasarana yang mendukung untuk menciptakan organisasi yang handal. Nah, bagaimana dengan Kuarda Jambi mengelola anggarannya? Dari mana sumbernya dan bagaimana mengelolanya? Baik, mungkin perlu kita awali dulu misalnya begini, suatu organisasi akan maju apabila kita punya program kerja, ada pengurus, ada anggaran, itu yang menjadi sangat strategis. Ada pengurusnya, ada program kerja, ada anggaran. Yang terakhir ada pengawasan, ada evaluasi juga. Alhamdulillah pengurus sudah terbentuk, program kerja sudah terbentuk, anggaran. Dari mana sumber-sumber anggaran? Alhamdulillah kita sudah ada dua. Paling tidak sumber anggaran kita, pertama dari pendapatan sawit, dan yang kedua dari bantuan hibah pemerintah provinsi. Hampir tiap tahun pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran hibah bagi Kuarda Jambi yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada kita lebih kurang 2,7 miliar. Kita juga punya anggaran antara 4 sampai 5 miliar dari dana sawit yang kita alokasikan per tahunnya untuk kegiatan gerakan pramuka per tahunnya. Kita punya bidang masing-masing. Ada Bina Muda, ada Bina Wasa, ada Kominfo, Pramuka Peduli, termasuk juga bidang-bidang yang lainnya. Maaf Kak, tadi saya potong. Sawit itu ada di mana dan siapa yang mengelolanya? Sawit itu kita punya kita punya perusahaan. Jadi kita punya perusahaan namanya PT Pandu Muda, ya. Pandu Muda. Ada PT Pandu yang punya Kuarda. Dan beliaulah yang ngelola. Dia mengelola. Dan jadi, profit terus ya? Profit terus alhamdulillah. Masih profit terus alhamdulillah, dan dari situlah kita perputaran program dan kegiatan dijalankan di kuartir daerah. Di samping memang juga kita ada supporting dari pemerintah provinsi, dan Kuarda juga tiap tahun itu mengalokasikan lebih kurang 660 juta per tahun kepada kabupaten kota, kepada masing-masing kuartir cabang. Kita berikan bantuan kepada kuartir cabang masing-masing 60 juta per tahun. Itu 60 kali 11 kuartir cabang sekitar 660 juta per tahun. Kita distribusikan dalam upaya untuk bersama-sama, bahwa kita harus maju bersama. Walaupun memang belum optimal, tetapi paling tidak bisa membantu untuk bisa bergeraknya gerakan pramuka di. Kalau yang di Kuarda, yang ada di Kuarcap, apakah juga punya usaha sendiri yang bisa untuk di Kuarcap? Salah satu sumber utamanya sebetulnya dana hibah dari kabupaten kota. Ada yang memang mencukupi, ada juga yang tidak mencukupi. Namun demikian itu punya inovasi lah, ada inovasi dari pimpinan-pimpinan di kuartir cabang untuk bisa melakukan sehingga kegiatan-kegiatan di kuartir cabang, di kuartir daerah itu bisa berjalan. Alhamdulillah seluruh rangkaian program dan kegiatan di kuartir nasional itu Kuarda selalu ikut. Ya, kegiatan apapun di kuartir nasional ikut, termasuk yang itu tadi Jambore Dunia juga kita ikut. Ini bagian dari ketersediaan anggaran yang cukup ya dari kita dari kuartir daerah berdasarkan usulan yang sudah kita buat itu. Baik, kita jawab penelpon dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Singkat saja. Kita pertama yang saya hormati Kakak Haji Sudirman pada Pramuka Provinsi Jambi, dan juga Kakak
Pak Yudi ya. Siap. Apakah Siap. Wadah Jambi. Kalau kita bicara masalah pramuka ini sudah kayak pemerintahan ya. Begitu lama sekali kan. Tapi memang tadi kayaknya dua kakak ini ragu-ragu untuk mengatakan bahwa pramuka Jambi ini berhasil. Nah di sini kuncinya tentu kita sama-sama sepakati. Tadi sudah dijelaskan bahwa mulai dari tingkat dunia sampai ke tingkat ranting, nggak ada organisasi seperti itu. Persoalannya adalah pendanaan dan pengelolaannya. Masyarakat menuntut pada hari ini, Pak Sudirman, Kakak Sudirman, ketransparansian pengelolaan keuangan pramuka itu. Nggak tahu masyarakat masuknya berapa, untuk apa, digunakan untuk apa. Belum lagi hubungannya pembinaan dengan sekolah-sekolah yang ada ribuan, bahkan ratusan ya di Provinsi Jambi ini. Bagaimana pendanaannya? Ini karena tidak transparansinya. Sementara pengelolaan keuangan ini kan sudah elektronik ya. Harusnya begitu. Itu kalau tidak pakai itu ya artinya banyak dulu pramuka itu kan pengelolaannya masuk penjara semua, Pak Sudirman. Jadi tolong mulai hari ini memang betul dibuka pendanaannya itu. Yang dibilang dari pemerintah sekian miliar. Dari memang pramuka ini dia besar memang sudah punya industri dia. Di luar negeri sana tidak ada dia ketergantungan pemerintah. Itu bisa kita baca kok. Baik. Boleh ditanya tuh dengan yang baru pulang dari Korea nanti. Ada tidak pramuka di sana dibantu oleh pemerintah? Tidak ada. Mereka sudah punya usaha sendiri. Baik. Baik. Dibantu pemerintah uangnya diserahkan. Usahanya kita tidak. Itu kenyataan. Karena pramuka ini belaga saja. Tidak muncul. Baik, Pak Yudi. Karena tidak mengalir. Pak Sudirman. Mengalirnya kepada individu. Nah tolong menurut saya menuntut terbuka informasi publiknya. Nanti terakhir kan disampaikan. Baik, terima kasih Pak. Nanti masuk gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi di Telanai atas atensinya. Kami sudah bisa menangkap apa yang ingin Pak Yudi sampaikan. Silakan Pak Sudirman. Baik, terima kasih sarannya Kak Yudi untuk kemajuan gerakan pramuka. Memang kita juga belajar dari masa lalu bahwa kuartir daerah sempat punya masalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu kami pelan-pelan Pak sebetulnya Kak, pelan-pelan untuk menata itu. Jadi tidak ada lagi dominasi, seorang pimpinan itu bisa mengambil keputusan tanpa ada melalui mekanisme. Jadi mekanisme yang kita atur sebetulnya, tiap kali penggunaan anggaran, kita punya juga LPK namanya, Lembaga Pemeriksa Keuangannya ada Kak Yudi. Kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan tiap tahun juga ada di hadapan Rakerda. Rapat kerja daerah kita juga ada tiap tahun. Nanti pada saat 5 tahunan juga ada namanya musda. Jadi memang gerakan pramuka juga diatur mekanismenya seperti itu. Termasuk program kegiatan, sederhana saja. Programnya apa, kegiatannya apa, realisasinya seperti apa. Termasuk juga ini anggarannya berapa, bagaimana realisasinya. Masalahnya di mana gitu. Jadi kita hampir tiap tahun, dalam 1 tahun itu 2 kali kita diaudit oleh LPK, Lembaga Pemeriksa Keuangan. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan ya. Ada beberapa catatan dari LPK kita perbaiki. Dan dalam periode 1 tahun kepengurusan kita pasti akan ada rakerda, rapat kerja daerah itu, kemudian kita pertanggungjawaban itu. Jadi kita terus berupaya Kak Yud untuk bisa setransparan mungkin, dan kami juga berharap kejadian masa lalu tidak terulang lagi. Karena ini betul-betul uang dari para pendiri-pendiri kita yang menginginkan agar pramuka itu mandiri. Jadi dulu Pak Abdurrahman Sayuti, Pak Musa itu menggagas agar pramuka ini betul-betul mandiri. Oleh karena itu harus punya penghasilan. Penghasilan inilah kemudian bisa menjadi bekal kegiatan bagi gerakan pramuka. Baik, terima kasih jawabannya. Saya ke Kak Riki lagi. Kak Riki,
Kita lanjutkan tentang SDM ini dan berwawasan kebangsaan. Dunia sekarang berubah ya, sejak Covid ada era industri 04.05 sekarang. Bahkan mungkin ya di dunia sekarang tali temali juga tidak dipakai, kira-kira begitu. Ya kan, dunia sudah serba digital, kemudian e-commerce, kemudian ada macam-macam yang bagaimana pramuka hari ini kemudian bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, sehingga dunia di Gudep itu misalnya pelatihan-pelatihan di tingkat penggalang dan tingkat-tingkat itu tidak membosankan, sehingga lebih menarik bagi generasi yang sekarang gitu, milenial sekarang. Kak, gimana Kak? Begini Kak, kalau kita boleh jujur ya. 3 tujuan pendidikan kepramukaan. 1 pendidikan karakter, 2 pendidikan kebangsaan, 3 ada pendidikan kecakapan hidup. Kecakapan hidup untuk bekal dia hidup bisa masa depan. Untuk kondisi hari ini, TKK kita masih TKK yang lama, 70-an. Yeah. Mungkin ini tidak relevan lagi untuk hari ini. Yeah. Itu fakta yang mesti kita harus akui. Kemudian sama juga dengan pelaksananya, apakah maksimal atau tidak. Yeah. Sehingga kalau seandainya hari ini orang mengatakan bahwa pendidikan kepramukaan tidak menjamin masa depan. Nah, ini masih banyak kita coba gali lagi nih, Bang. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Kak Kuarda bahwa upaya peningkatan kapasitas orang dewasa sebagai tenaga pendidik. Yeah. Kalau orang dewasa sebagai tenaga pendidik tidak memiliki arah ke situ, maka adik-adiknya akan sama. Yeah. Nah, kayak upaya yang dilakukan 5 tahun sampai sekarang sudah tahun ke-7, ini akan berubah itu. Nah, kemudian mudah-mudahan di tahun ini Kuarti Daerah Jambi akan membuat sebuah regulasi untuk jajaran kita, itu TKK yang kekinian. Kemudian juga akan kita coba dorong bahwa TKK yang didapat itu tidak hanya sebatas piagam, tapi kita upayakan menjadi sebuah sertifikat yang mudah-mudahan ini akan bisa menjadi dokumen yang bisa dibawa ke BNSP nantinya. Nah, itu sebuah upaya itu. Betul. Tapi ini kita masih proses. Jadi ada 12 bakti Kuarda Jambi 2020-2027 yang salah satunya itu untuk di anggota muda, dan juga di backup nanti dengan bakti ke-12 ada bidang Wekrab. Nah, jadi kesinambungan ini akan kita coba lakukan. Tapi ini kan ini baru 1 tahun setengah nih di masa bakti kedua. Evaluasi yang lalu kita coba jadikan target yang ini juga berproses. Oke. Begitu Bang. Baik. Kak Kuarda, Kak Sudirman mungkin mau menambahkan, ini dunia berubah secara drastis, cepat. Bisnis sudah banyak, ada YouTube, ada TikTok, ada apa yang itu luar biasa menghasilkan juga banyak uang, dan akhirnya kalau kita pola-polanya lama, mohon maaf nih orang-orangnya juga masih orang-orang yang lama, artinya nanti akan ketinggalan juga nih. Gimana adaptasinya? Ya, saya sepakat. Jadi memang pramuka terus harus meningkatkan diri ya sesuai dengan kondisi zaman. Dan itu kan sudah ini makanya kami berharap betul Renbang bisa bisa menyesuaikan kondisi itu. Karena hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa kita pungkiri, dinamika dunia yang terus berkembang itu harus diikuti juga oleh gerakan pramuka. Sesungguhnya Kak Parisi, sebetulnya ini juga memang ada problem di sosialisasi juga, problem di publikasi juga ya. Sebetulnya pramuka itu tidak hanya terkait dengan tali temali, kemah saja. Sebetulnya banyak hal yang sudah dilakukan. Contoh misalnya kaitannya dengan pendidikan kepramukaan Kak ya. Kita tidak hanya mengandalkan aspek kognitif, tetapi juga ada afektif, ada psikomotorik. Belajar bersama dengan lingkungan itu sesungguhnya semakin merekatkan adik-adik kita pada kondisi real gitu. Jadi daya ingatnya tentang kondisi lingkungan yang mesti dia perbaiki, yang bisa dia hadapi, itu sesungguhnya lebih melekat ke adik-adik gitu. Jadi kalau dulu saya mengkhawatirkan keterkaitan dengan pendidikan yang satu arah, kata Kak Riki tadi, itu di gerakan pramuka sudah tidak muncul lagi tuh kan. Alhamdulillah. Sudah kita memadukan itu, kognitif, aktivitas, psikomotorik, itu sudah bagian dari pendidikan orang dewasa sebetulnya. Jadi adik-adik juga dikenalkan. Contoh misalnya perkembangan teknologi, kita ada
jota-joti juga ya Kak. Ya. Kegiatan jota-joti itu juga menggunakan teknologi Kak. Apa itu, Kak? Apa tuh Kak? Jamur on the air itu kalau kita pakai hati itu kan. Ya. Oh. Rari. Kegiatan-kegiatan yang seperti itu juga kita sudah tempuh ya menggunakan menggunakan teknologi gitu. Dan memang peningkatan kualitas adik-adik terhadap teknologi, informasi itu juga bagian yang harus kita harus kita dorong ini. Karena betul dan tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak boleh pendidikan lama ini terus dipertahankan atau tanpa mempedulikan kondisi kekinian. Sebetulnya kita sangat berharap ya. Jadi jangan sampai nanti masih ada anggapan jangan masuk pramuka juga sulit bekerja. Tidak. Rata-rata orang yang punya kompetensi di gerakan pramuka mampu dia, mampu bersaing dia, mampu berlatih dia ketika nanti berhadapan dengan dunia kerja itu. Dan ternyata orang-orang terbaik di kuartir daerah dari anak didik kita misalnya Dewan Kerja Daerah. Itu kalau sudah masuk ke dunia kerja sudah bisa diandalkan nggak? Betul. Ligat termasuk Pak Parisi juga kan alumni pramuka juga kan ibaratnya. Artinya bisa diandalkan untuk itu. Saya tidak ragu itu karena basic intelektualnya dia punya, moralnya, manajerialnya dia punya. Betul. Jadi saya tidak ragu untuk itu dan kewajiban kami walaupun tidak bisa dinilai sekarang tapi mungkin 10-15 tahun yang akan kita lihat produk-produk dari generasi anak-anak muda kita yang sudah kita didik, kita latih itu menjadi calon-calon pemimpin ke depan. Amin. Oke, Kak, satu lagi nih sebelum jeda iklan, bahwa di satu sisi tadi banyak juga kenakalan-kenakalan remaja ya yang diakibatkan oleh teknologi atau perkembangan zaman. Tidak pernah kita dengar ada balap liar, ada geng motor di Jambi seperti di kota-kota besar aja ternyata sudah ada sampai sekarang. Kemudian narkoba juga masih terus merajalela. Kemudian tingkat perceraian juga sangat tinggi sehingga tentunya anak-anak kurang perhatian dan kasih sayang orang tua. Nah, ini peran pramuka untuk bagaimana lingkungan anak-anak remaja kita supaya artinya aktif, mungkin wajib naik tingkat itu harus ikut pramuka. Jadi ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu harus wajib sehingga anak-anak itu menghabiskan waktu sorenya itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu, Kak. Wajib atau tidak, Kak, di sekolah sebenarnya? Kalau ekstrakurikuler yang disahkan itu sebenarnya gerakan pramuka salah satunya. Menjadi wajib. Jadi pendidikan ekstrakurikuler di sekolah itu gerakan pramuka. Jadi oleh karena itu boleh kemudian kita sekolah-sekolah itu menggunakan dana BOS untuk kebutuhan itu. Dan hari ini barusan saya buka itu perkemahan untuk anak-anak berkebutuhan khusus kan. Ada sekitar hampir 100-an, hampir 200-an lah. Di Jambi? Di Cadika. Di Cadika. Barusan saya buka, anak-anak berkebutuhan khusus dari tunarungu, tunadangsa, tunagrahita, termasuk yang ada berkebutuhan khusus yang lain itu hadir di ulang tahun pramuka ini. Kemah dia 3 hari dikenalkan anak-anak didik kita itu pada lingkungan alam yang lebih mendekatkan mereka pada rasa cintanya terhadap alam gitu. Tetapi di situ juga diajarkan bagaimana membangun kebersamaan dengan tim itu. Jadi yang kita dorong sebetulnya bukan hanya orang-orang normal, kita juga ikut libatkan adik-adik kita yang berkebutuhan khusus yang sesungguhnya punya keistimewaannya untuk dikenalkan dengan dunia pramuka. Karena saya masih meyakini Kak Farisi, pramuka inilah sebetulnya garda terdepan untuk bisa mengatasi persoalan narkoba, kemudian masalah kenakalan, masalah terorisme dan sebagainya. Karena pondasi dasarnya sudah cukup untuk kita berikan pembekalan kepada mereka. Kalaupun toh saya juga belum melihat nih ada alumni dari gerakan pramuka yang kemudian terlibat seperti itu. Ada kenakalan remaja, narkoba dan sebagainya. Karena di awal kita sudah kawal. Di tahapan awal sudah kita kawal ya. Yang betul-betul anggota pramuka itu sudah kita kawal, sudah kita bina seperti itu. Sehingga inilah harapan terbesar sebetulnya termasuk pemerintah, karena pramuka inilah sebetulnya pendidikan karakter kebangsaan juga, wawasan kebangsaan juga, harapannya ada pada gerakan pramuka. Baik, masih ada satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik.
Kita berada di penghujung dialog Ruang Publik pemirsa. Pada sore hari ini saya ke Kak Riki Wahyudi, Wakil Ketua Kuarda Jambi. Silakan, apa pesan-pesan kepada masyarakat dan kepada pramuka di Jambi? Oke, terima kasih Bang Wezi bahwa para pemirsa bahwa Korti Daerah Gerakan Pramuka Jambi 2022-2027 itu mengusung capaian Pramuka Garuda itu dapat membentuk karakter simpatik, memiliki kecerdasan sosial, memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi dan juga kecakapan hidup bagi anggota pramuka dan anggota generasi muda Jambi. Nah, ini kita mengusung 12 bakti. Kita tidak akan bisa berbuat dengan sendiri. Kita tidak akan bisa berbuat secara parsial, maka kita berharap ini harus dilakukan secara bersama. Sama-sama bekerja dan melakukan kerjasama yang lebih aktif untuk membangun anak bangsa. Baik. Terus bina diri, jangan pernah berhenti karena nasib anak negeri di tangan kita sendiri dan juga di generasi ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Riki. Terakhir Kak Sudirman. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bimbang para orang tua untuk menyerahkan pendidikan kepada anak-anak kita, khususnya pendidikan informal itu melalui gerakan pramuka. Karena di dalam gerakan pramuka itu, ini bagian penting dari upaya kita, sebenarnya upaya pemerintah, upaya provinsi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kuartir, itu dalam rangka menciptakan generasi-generasi muda yang memang sesungguhnya akan bisa memberikan contoh. Jadi kita berharap betul, karena problema kita adalah contoh suri toladan. Mudah-mudahan dengan program yang kita usung 2000 sampai dengan 2027 adalah 2.800 pramuka Garuda, itu bisa kita wujudkan generasi-generasi muda yang siap membawa perubahan, baik itu bagi Jambi maupun bagi nasional. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Sudirman, terima kasih Kak Riki sudah hadir. Pramuka gaul, pramuka keren. Demikian tadi pemirsa dialog kita sore hari ini. Saya Muhammad Farisi, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Salam.